Muhammad, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Hari ini segenap seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan. Kemenangan dari apa ayuhal ikhwan? Kemenangan dari sebuah jihad akbar, jihad yang besar, karena selama sebulan penuh kita mampu berjuang, kita mampu berjihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsi fi ta'atillah. Seorang mujahid, seorang yang berjuang, yang sesungguhnya adalah orang yang mampu menunjukkan berjuang melawan hawa nafsunya sendiri. Kemenangan dari apakah gerangan? Kemenangan karena selama sebulan penuh kita telah mampu menjaga panca indera kita, menjaga penglihatan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga kedua tangan dan kaki kita, menjaga perut dan kemaluan kita. Pendek kata, menjaga seluruh anggota badan tubuh kita. Yang lain untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik maupun dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Adalah wajar jika kedatangan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah ini sangat dinanti-nanti banyak orang sebagai bentuk rasa syukur mereka atas ibadah puasa Ramadan yang telah mereka kerjakan selama 1 bulan. Ayuhan ikhwan rahimakumullah, Ramadan baru saja pergi meninggalkan kita. Apa yang kita rasakan saat ini? Apakah kita merasa bersedih dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, atau justru sebaliknya kita merasa riang dan bergembira dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, untuk kemudian kita luapkan dengan rasa tasyukur, dengan makan, minum dan lain sebagainya, atau hanya biasa-biasa saja? Walhamdulillah min dzalik. Dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah hadis yang menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa apabila sudah datang malam terakhir di penghujung di bulan Ramadan, jika kana akhirul lailah di Ramadan, apabila tiba malam terakhir di penghujung di bulan Ramadan, maka as-samawati wal ardh wal malaikah, maka langit menangis, bumi menangis, dan semua para malaikat menangis. Langit 7 lapis menangis, bumi 7 lapis menangis, dan seluruh para malaikat menangis. Semua menangis dan berjerit karena melihat akan ada sebuah musibah besar yang akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya zahabul Ramadan," yakni berpisahnya dengan bulan Ramadan. Ramadan akan segera pergi, Ramadan akan segera berakhir, Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kenapa dengan berakhirnya bulan suci Ramadan dikatakan sebuah musibah besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam bulan suci Ramadan setiap doa, li'anna da'wat fihi mustajabun, setiap permohonan, permintaan, doa-doa orang-orang yang berdoa kepada Allah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dan seluruh dosa kita diampuni, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari siksanya. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Semua ini tidak akan pernah kita dapatkan pada selain bulan suci Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas saja dengan berakhirnya bulan suci Ramadan dikatakan sebuah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dikatakan musibah dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin, bagi mereka yang punya berkualitas iman dan ketakwaan yang tinggi tentunya, maka menganggap ini adalah suatu musibah.
Bagi mereka orang yang awam, yang kualitas keimanan dan ketakwaannya rendah, dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, bukanlah sebuah musibah. Tapi bahkan sungguh yang amat sangat menyedihkan, yang ironis sekali, ketika berakhir bulan suci Ramadan, datang satu Syawal, tidak sedikit di antara saudara dan saudara kita yang merayakan hari raya Idul Fitri tersebut dengan menjerumuskan kepada kubang kemaksiatan, berkubang penuh dengan noda dan dosa, meminum khamar, narkoba dan lain sebagainya. Seharusnya Idul Fitri ini jadikanlah sebagai momentum untuk muhasabah diri kita masing-masing. Apakah setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, kualitas ibadah, iman dan ketakwaan kita jauh lebih baik dari sebelum Ramadan, atau hanya biasa-biasa saja yang tidak ada perubahan sama sekali? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali memerintahkan, mewajibkan sebuah amal perbuatan hambanya. Pasti di balik perintah itu ada maksud, tujuan dan hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Jangan sampai setelah Ramadan berakhir, maka berakhir qiyamul lail kita. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, maka berlalu pula kita membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan telah berakhir, maka berakhir pula kita bersedekah, maka berakhir pula kita berjamaah di masjid, maka berakhir pula kita bangun di keheningan malam, maka berakhir pula salat witir. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jadikanlah momentum Ramadan merupakan tarbiyah, pembelajaran untuk membuktikan kesuksesan Syawal, peningkatan di 11 bulan yang akan datang. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan sebuah amalan perbuatan hambanya, tapi di dalam perintah itu ada maksud, ada hikmah, dan ada tujuan yang tersembunyi di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk menunaikan sholat 5 waktu misalnya, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, atau amal soleh lainnya, semua itu ada maksud hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menunaikan puasa di bulan Ramadan, di balik perintah itu tentulah mengandung sebuah hikmah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang ditujukan berpuasa tersebut agar mendidik kalian la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan lebih jauh, Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Damishki di dalam kitab Qawaidul Mu'minin mengatakan bahwa salah satu rahasia hikmah di balik perintah puasa Ramadan tersebut adalah untuk mendidik, melatih pandangan mata kita untuk tidak memandang-mandang yang haram, mulut tidak untuk bertutur kata perkataan yang haram, dan anggota tubuh yang lain agar tidak melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada sesama manusia. Maka jika kita telah mampu menjaga mata, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, dan anggota tubuh yang lain dari kemaksiatan dan dosa-dosa yang sendirinya, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan adalah sebuah madrasah, pembelajaran untuk membentuk kepribadian seseorang agar menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan seseorang bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan tidak hanya itu, sebuah dosa, sebuah desa, sebuah kabupaten, sebuah negara, jika penduduknya senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dijamin oleh Allah menjadi desa, kabupaten, kota, negeri yang subur, makmur, aman, tentram. Dengan bahasa Al-Quran disebut dengan
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlul qura, seandainya penduduk negeri ini mereka semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk negeri ini mereka mau beriman, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah taala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka sudah pasti kata Allah taala akan kami bukakan keberkahan dari yang ada di langit dan akan kami bukakan keberkahan dari apa-apa yang ada di bumi. Tetapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan kami kata Allah taala. Fa akhadnahum bima kanu yaktubun, maka kami azab mereka dengan sebab perbuatan mereka. Dan tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian hai manusia, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya bekal yang terbaik yang akan kalian bawa pulang nanti tidak lain adalah takwa. Wattaqu ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dengan momentum khutbah Idul Fitri yang singkat ini, mari kita ambil hikmah pembelajaran di bulan Ramadan yang lalu agar kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di setiap bulan yang akan datang. Jangan dengan berlalunya Ramadan maka berlalu pula ibadah kita. Jangan dengan berlalunya Ramadan maka berlalu kita membaca Al-Quran. Justru dengan hikmah yang terkandung di bulan Ramadan dan cukup memberikan pembelajaran bagaimana kita susah dibangun waktu sebelum subuh, maka Ramadan telah mendidik kita agar konsisten setiap hari bangun sebelum sholat subuh, maka sholat subuh berjamaah di masjid, dan itu dipertahankan sampai setiap bulan yang akan datang, terus dan terus menerus. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mengatakan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada suci, kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita dan kita semua. Allah menja'alna wa iyyakum minal aqidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا إلى سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه إلى آخر الأيام. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا
أن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين يا الله يا الله ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah pada pagi hari ini yang cerah ini ya Allah kami bersimpuh kami berkumpul di halaman Masjid Al-Muntaha ini ya Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadamu ya Allah menunaikan sholat Id secara berjamaah ya Allah ya Allah kami hambamu yang lemah kami hambamu yang hina kami yang penuh dengan lumuran noda dan dosa ya Allah saat ini kami memohon ampun atas segala dosa yang pernah kami lakukan ya Allah ya Allah ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah sebesar apapun dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah seumur hidup kami ya Allah ya Allah Engkau maha tahu segala aib dan kebusukan hati kami ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah seluruh dosa yang dahulu hingga yang sekarang mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami yang nampak dan yang tersembunyi mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami yang lahir dan yang batin mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah yang disengaja ataupun yang tak disengaja ya Allah Engkau melihat Engkau menatap, Engkau memperhatikan. Kami tahu Engkau menatap, kami tahu Engkau melihat. Tapi lagi-lagi masih kami lakukan maksiat itu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Baik di tengah keramaian yang kami lakukan atau di saat kami sendirian. Bagaimana nasib kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Sesungguhnya inna sam'a wal absara wal fu'ada penglihatan kami, pendengaran kami, hati kami kelak akan menjadi saksi di hadapan-Mu ya Allah. Kedua tangan kami, kedua kaki kami, panca indera kami, bahkan apapun yang kami kenakan, bumi yang kami pijaki semua kelak akan memberikan kesaksian di hadapan-Mu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Bukankah Engkau zat yang mengampuni sebesar apapun dosa yang telah kami lakukan? Rahmat-Mu meliputi dari segala sesuatu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Mohon ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Mohon ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ayah kami, ibu kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, jadikanlah kita umurnya ya Allah untuk taat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Lipat gandakan amal kebaikannya ya Allah. Andaikan nanti suatu saat Kau panggil dia, jadikan ada yang hapus dulu khotimah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dan kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, yang telah berada di alam kubur, yang kami selalu teringat sekenang dan berbahaya Idul Fitri tahun ini tanpa kehadiran orang-orang yang kami kasih, yang kami sayangi. Jadikanlah ya Allah di alam kuburnya Rawdatan min Riyadil Jinan, taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah terus dosa-dosanya, maafkan segala kesalahannya, lipat gandakan amal kebaikannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon ampuni seluruh dosa keluarga kami ya Allah, anak-anak dan istri kami, mertua kami, orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kami, zuriat dan keturunan kami, guru-guru kami, dan semua kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahulukan kami.
Ya Allah, jadikanlah Ramadan di tahun ini bukan merupakan Ramadan yang terakhir bagi kami ya Rabb. Jadikanlah Syawal hari ini, di tahun ini, di saat ini adalah Syawal yang terbaik dari yang sebelumnya. Mohon panjangkan umur kami ya Allah, dan pertumbuhkan kami kelak pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kurniakan bagi kami dan keluarga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, zuriyah keturunan yang saleh dan salehah. Mohon mudahkan seluruh urusan kami ya Allah, lunaskan seluruh hutang-hutang kami ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajat kami ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Cukupkan seluruh kebutuhan kami ya Rabb, agar kami tidak bergantung kepada selain Engkau saja ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seandainya suatu saat Engkau akan mengambil nyawa kami ya Rabb, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah indal maut dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansurna wal muslimin wahfazna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa sallim ikhwanina mujahidin wa mustada'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli baldah wa fi kulli makan wa zaman Rabbina wa iyyahum ajma'in syarra masaa'ib dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum صيامنا وصيامكم اللهم اجعلنا واياكم من العائدين والقائدين كل عام وانتم بخير برحمتك يا ارحم الراحمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.